Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia, mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perundungan terhadap Subjective Well-being Anak dan Remaja di Panti Asuhan. Nah, di sini di latar belakang, Dinas Sosial mencatat terdapat 53 panti asuhan di Kota Bandung dan terdapat 2.092 anak yang tinggal di panti asuhan. Nah, di panti asuhan juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak tinggal di panti asuhan dan terdapat beberapa masalah yang ada di panti asuhan. Perundungan itu sendiri merupakan masalah utama di dalam panti asuhan. Beberapa penelitian menemukan bahwa setengah dari anak-anak yang tinggal di panti asuhan mengalami perundungan. Nah, kasus perundungan di panti asuhan di Indonesia itu cukup tinggi, khususnya pada usia 7-12 tahun mencapai 67%, dan usia 13-17 tahun mencapai 32%. Nah, subjective well-being adalah penilaian subjektif individu dalam mengevaluasi kehidupan dan menunjukkan kehidupan yang mereka inginkan itu berjalan dengan baik. Nah, di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana perundungan pada anak dan remaja di Panti Asuhan Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dan usia. Bagaimana subjective well-being pada anak dan remaja di Panti Asuhan Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dan bagaimana pengaruh perundungan terhadap subjective well-being pada anak dan remaja di Panti Asuhan Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Nah, di sini tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh perundungan terhadap subjective well-being pada anak dan remaja di Panti Asuhan Kota Bandung. Nah, kemudian di sini perundungan yaitu menurut Wolke, perundungan di rumah yaitu perilaku agresif berulang yang dilakukan oleh anak lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian. Nah, korban perundungan itu akan merasakan cemas, tidak aman, kurangi harga diri, ditarik secara sosial, dan memiliki masalah emosi, yaitu depresi dan melukai diri. Dan beberapa penelitian juga mengatakan bahwa perundungan itu dapat membahayakan kesehatan mental. Nah, menurut Safal, subjective well-being itu hasil dari evaluasi kognitif dan afektif tentang kehidupan yang mereka alami. Dan dalam teorinya, Kiyomenz itu membahas adanya buffer yang melindungi subjective well-being. Nah, terdapat 3 buffer nih yang melindungi subjective well-being secara homeostatis agar tidak menurun ke dalam nilai ambang bawah. Buffer yang pertama yaitu buffer internal, di mana buffer kognitif yang berfungsi melindungi subjective well-being dengan cara merubah cara berpikir. Yang kedua adalah buffer eksternal, yaitu buffer keuangan dan dorongan, di mana yang berpengaruh paling besar itu adalah dorongan. Nah, di sini desain penelitiannya itu dengan kausalitas non-eksperimental dan alat ukur perundungan yang didesain oleh Children's World dan alat ukur subjective well-being yang digunakan yaitu Children's World Subjective Well-being Scale. Alat ukur ini telah diadaptasi dalam konteks Indonesia dan mempertimbangkan konteks dan budaya Indonesia. Populasinya yaitu ada 2.092 anak dari 53 panti asuhan di Kota Bandung, dan sampelnya agar mendapatkan hasil yang representatif, maka diperoleh 336 responden. Hanya karena ada penghapusan data, maka responden yang saya gunakan hanya 303 responden. Nah, kemudian teknik samplingnya ada cluster random sampling. Di sini total respondennya ada 303, di mana jumlah responden perempuan 59,54% dan laki-laki 40,6%. Nah, di sini ada data frekuensi perundungan, di mana anak laki-laki melaporkan lebih banyak mengalami dipukul dan melaporkan lebih banyak dipanggil dengan nama buruk oleh anak lain. Berdasarkan kelompok usia, responden yang melaporkan lebih banyak mengalami lebih dari 3 kali dipukul oleh anak lain adalah kelompok usia SD. Dan berdasarkan kelompok usia yang melaporkan lebih dari 3 kali mengalami dipanggil dengan nama yang buruk oleh anak lain adalah kelompok usia SMP dan SMA. Nah, di sini ada regresi perundungan terhadap subjective well-being. Nah, hanya kelompok usia. Di sini bisa dilihat hanya kelompok usia yang memberikan kontribusi yang signifikan, di mana rho sama dengan 0,002.
Nah, di sini ada data compartment perundungan terhadap subjective well-being, di mana subjective well-being anak laki-laki lebih tinggi daripada subjective well-being anak perempuan, dan subjective well-being anak yang mengalami perundungan lebih tinggi daripada anak yang tidak mengalami perundungan. Pada kelompok usia juga, subjective well-being anak yang berusia lebih muda memiliki subjective well-being lebih tinggi daripada anak yang berusia lebih tua. Kemudian kesimpulannya, secara keseluruhan, anak laki-laki lebih sering mengalami perundungan fisik dan verbal. Pada kelompok usia SD, lebih sering mengalami perundungan fisik dengan frekuensi lebih dari 3 kali, dan pada kelompok usia SMP dan SMA lebih sering mengalami perundungan verbal, dan perundungan verbal juga lebih banyak terjadi di panti asuhan. Nah, yang kedua, anak laki-laki memiliki subjective well-being lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, dan responden yang mengalami perundungan memiliki subjektif yang lebih tinggi, dan semakin besar usia, maka anak tersebut semakin tidak well-being. Pada penelitian ini, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perundungan dengan subjective well-being berdasarkan jenis kelamin, dan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kelompok usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mana ada yang di sini?